Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Berbagi Suami, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Ini makanan sehat, makan yang banyak. Barangkali sepulang dari sini Umi sama Ibu sudah jadi nenek. Wajahku memanas mendengar kalimat yang dilontarkan Hadi. Aku mencubit pahanya, dia mengadu kesakitan. Sedangkan Umi dan Ibu mengaminkan dengan suara yang kencang. Mi, Tiara mana? Tak sanggup lagi mendengar guyonan mereka, aku berusaha mengalihkan pembicaraan. Temanmu itu aneh sayang, jarang ngomong, pendiam. Terus tiba-tiba kesal sendiri. Kasihan loh, kata Ibu. Aku menyipitkan mata ke arah Ibu. Oh ya, tapi dia anaknya asik kok Bu. Mungkin karena tidak ada temannya saja. Aku juga sama Hadi terus, jadi mungkin dia kesepian dan bosan. Hadi tidak merespon. Dia masih menikmati makanan penutup yang terbuat dari yogurt. Kemarin katanya mau balik ke Jakarta. Umi bilang tunggu sehari lagi. Toh besok kita juga sudah selesai liburannya. Aku tersenyum dalam hati, mengingat betapa tersiksanya Tiara selama mengikuti kami. Hadi tidak ada waktu untuknya. Siang malam lelaki itu bersamaku menghabiskan cerita, duduk berdua lalu mengabadikannya dalam banyak foto serta video. Nanti setiba di Jakarta, nikmati saja foto-foto serta videoku dan Hadi yang ada di ponsel suamimu, Tiara. Selesai sarapan, Hadi mengajakku untuk menemui Tiara di kamarnya. Aku setuju. Sebenarnya aku rindu melihat wajah cantiknya tertekuk dengan tatapan tajam yang menusuk. Setiba di depan pintu kamarnya, lama Hadi mengetuk, tapi tak ada jawaban. Namun beberapa saat setelah itu akhirnya Tiara membuka pintu. Tanpa menghiraukanku, wanita itu menubruk Hadi dan memeluknya dengan erat. Tak segan-segan, ia menghujam Hadi dengan kecupan-kecupan yang membuatku ingin muntah. Bisa kulihat saat Hadi mendorong tubuh Tiara agar menjauh. Akan tetapi wanita itu semakin agresif. Ia menarik baju Hadi hingga robek di bagian depan. Tiara, kamu kenapa sih? Tanya Hadi sambil terengah-engah. Aku cemburu. Kau tahu cemburu sayang? Bagi kesetanan, wanita itu kembali mendekap Hadi, meraba-raba tanpa mempedulikanku yang ikut menyaksikan semuanya. Tanpa menunggu lagi, aku segera berbalik badan dan berlari ke arah pintu. Hatiku sakit melihat mereka. Meskipun Hadi tak merespon Nadia, tetapi dia sama sekali tidak menolak ataupun melarang wanita itu. Nadia! Tak kuhiraukan panggilan Hadi. Pintu kamarku banting keras dari luar. Silakan bersenang-senang. Aku berlari menuju kamar. Kesal sekali melihat mereka. Walaupun mempunyai hubungan sah, tapi apa pantas bersikap begitu di depanku? Mungkin aku memang tidak secantik Tiara. Wanita itu telah lama bisa merebut hati Hadi. Tapi apa aku tidak boleh mencicipi sedikit saja kebahagiaan dengan suamiku juga? Hadi pun terlihat suka dengan perlakuan Tiara barusan. Buktinya dia hanya menolak sekedarnya. Nadia! Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Hadi berdiri di depan pintu. Sudah selesai urusan kalian. Aku lari bukan karena cemburu, tapi biar kalian lebih leluasa saja, kilah aku pada Hadi. Lelaki itu berjalan ke arahku, sebelumnya ia telah menutup pintu kamar. Maaf, bukan bermaksud membuat kamu sakit hati. Tiara tidak bisa mengontrol diri. Dia sudah terlalu berlebihan. Wajar, kamu juga suaminya. Tapi waktumu selama di sini tidak ada untuknya. Aku berusaha berujar setenang mungkin. Jadi apa bedanya dengan dirimu dulu? Setiap waktu aku menghabiskan hari bersama Tiara. Apa pernah kamu protes? Kenapa harus membahas hal terdahulu sih? Aku sadar diri, Di. Kamu itu benci sama aku. Mana mungkin aku berani protes.
seruku dengan datar. Nah, sekarang kita sudah berdamai. Banyak cerita sudah kita gores dalam waktu singkat ini. Apa kamu tidak cemburu? Lelaki itu menatapku lekat. Kondisinya acak-acakan karena ulah Tiara. Menurutmu? Aku balik bertanya. Jangan balik bertanya. Coba jawab. Apa kamu gak cemburu? Sedikit. Aku membuang wajah ke arah jendela. Hamparan pasir putih serta pantai yang indah terbentang luas bagaikan permadi yang indah. Bohong? Hadi menekankan suaranya. Lalu? Kamu jangan memaksaku. Aku tak suka di pojokan. Jawab saja, kamu cemburu atau tidak? Kamu mencintaiku? Hadi mendekat dan memegang kuat kedua bahuku. Aku takut diperlakukan seperti ini. Terbayang saat ia melakukan hal mengerikan itu untuk pertama kalinya. Jawab, Nadia. Iya, aku cemburu. Aku selalu berusaha untuk mencintaimu, berjuang untuk menyelamatkan pernikahan kita. Pernikahan yang tidak kamu kehendaki. Begitu juga aku. Namun aku tidak egois, karena bagiku pernikahanlah hanya sekali. Lelaki itu menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Ia menyandarkan kepalaku di dada atletisnya. Bahuku terguncang. Aku memendam semuanya sendirian, berjuang merebut hati suami agar ia bisa menerimaku sebagai istrinya. Maaf. Hanya satu kata itu yang terucap dari bibir Hadi. Selebihnya hanya detakan jantung lelaki itu yang berdetak jelas di telingaku. Berulang kali Hadi menghapus air mata yang mengalir di pipiku. Akan tetapi rasa sedih itu masih mencuat dan menciptakan bulir-bulir baru. Seandainya aku tidak sekeras itu dulu. Suaranya terdengar pelan sekali. Namun aku bisa merasakan setiap inci penyesalan dari pelukannya. Tak perlu berandai-andai. Nasi sudah menjadi bubur. Tugas kita sekarang adalah membuat bubur itu menjadi enak rasanya. Setiba di Jakarta nanti, aku akan mencarikan rumah baru untuk Tiara, sedangkan kamu tetap tinggal bersamaku. Ada sesuatu yang menjalar hangat di dalam hatiku. Apakah ini pertanda baik untuk rumah tangga kami? Tak apa aku dipoligami, selama wanita itu tahu diri dan tidak pernah menggangguku. Aku mengangguk di dalam pelukan Hadi, seakan enggan beranjak. Lelaki itu tidak membiarkanku melonggarkan pelukan sedikit saja. Kakiku sudah terasa kebas, apalagi leher yang sejak tadi sudah pegal. Setiap berbicara aku harus sedikit menengadah untuk melihat wajahnya. Biarkan aku memelukmu seperti ini untuk beberapa saat. Semoga sakit yang pernah kamu rasa semakin memudar dan berganti dengan kebahagiaan. Aku tersenyum dan ikut mengeratkan pelukan di pinggangnya. Sungguh, laki-laki yang tidak bisa kutebak jalan pemikirannya. Liburan di Bali harus diakhiri. Sudah saatnya kembali ke Jakarta dan sibuk dengan segala rutinitas yang ada. Aku juga harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk melakukan interview sebagai titik balik karirku di dalam dunia kepenulisan. Masing-masing melakukan aktivitasnya, mulai dari mengemasi barang dan lain sebagainya. Tak banyak bicara. Aku memberesi semua perlengkapanku, juga membantu Hadi memasukkan barang-barangnya ke dalam travel bag. Entah apa kabar Tiara pagi ini, bukan urusanku. Dari resort tempat kami menginap, 2 mobil yang telah dipesan mengantarkan kami ke bandara. Aku masih bersama Hadi di dalam mobil, sementara yang lain berada di mobil yang berbeda. Nat, setiba di Jakarta, Tiara nggak lagi ke rumah kita. Dia akan tinggal di rumah lain. Hadi membuka percakapan. Terserah kamu bagaimana baiknya. Iya, aku gak mau menyakiti kamu lagi. Lelaki itu meraih tanganku dan menggenggamnya. Apakah ini sebentar lagi akan berakhir ketika kami menginjakan kaki di Jakarta? Jika ini hanya mimpi, jangan biarkan aku terbangun, Tuhan. Namun jika ini nyata, ku mohon jangan lagi palingkan hatinya dariku. Ku balas genggaman tangan lelaki itu dan memberanikan diri bersandar di bahunya. Aroma parfum Hadi menguar menyentuh hidung, nyaman dan menenangkan. Aktivitas di bandara ramai sekali. Kami segera menuju gate penerbangan ke Jakarta. Tak lama lagi pesawat akan tinggal landas. Perjalanan Bali-Jakarta memerlukan waktu beberapa puluh menit. Setiba di Bandara Soekarno-Hatta, sopir pribadi Hadi telah menunggu kedatangan kami.
Ia sengaja diminta menjemput karena Hadi tak sanggup mengendari mobil sendiri akibat kelelahan. Kami berpisah di bandara. Kedua mertuaku memilih pulang ke rumahnya sendiri. Demikian juga dengan Umi dan Abi. Mereka ingin segera tiba di rumah untuk beristirahat. Tinggallah kami bertiga, aku, Hadi, dan Tiara. "Di, kamu duduk di bangku belakang sama aku. Dia di depan saja dekat sopir," seru Tiara dengan judes. Aku meliriknya kesal, namun memilih diam daripada membela diri. Beradu argumen dengannya sama dengan membuang-buang energi positif. "Tidak bisa sayang, aku yang di depan. Kamu dan Nadia di bangku belakang," Hadi berujar pelan. "Payah, tumben kamu lunak sama dia. Kan di sini gak ada lagi siapa-siapa. Biasanya kamu juga senang kalau dia tersiksa sayang." Wanita itu masih belum bisa diam. "Tiara, tolong jangan cari ribut di sini. Kita sama-sama lelah." "Wah, kamu beruntung kali ini. Tapi kenapa dia jadi baik begitu? Kamu gak kasih apa-apa ke suamiku kan?" Tiara masih menggangguku. "Bukan urusanmu. Tolong diingat baik-baik dalam otak lemotmu itu bahwa Hadi juga suamiku dan aku istri sahnya." Tak lagi menghiraukan wanita itu, aku memilih masuk mobil. Tiara juga mengikut-ikut membuka pintu mobil. Perjalanan ke rumah terasa membosankan. Aku memilih memejamkan mata daripada melihat kesibukan wanita itu memoles lipstik tanpa jeda. Tak henti Tiara mematut diri pada cermin. Sesekali ia menyapu pipinya menggunakan brush. Centil. Akhirnya kami tiba juga di rumah. Pak sopir ikut membantu menurunkan beberapa koper dan membawanya ke teras rumah. Aku bergegas membuka pintu dan mendorong koper milikku ke kamar. Di luar kamar, ku dengar suara-suara manja Tiara sedang merayu Hadi. Aku tidak bisa mendengar semua karena wanita itu berbicara tidak terlalu besar. "Aku ganti pakaian dulu sayang, lelah," suara Hadi menimpali. "Iya, aku juga lelah. Kita istirahat ya," sahut Tiara. Ku dengar pintu kamar mereka ditutup dan dikunci dari dalam. Hadi memilih beristirahat bersama Tiara. Ada nyeri yang menari-nari di dalam hati. Kembali terngiang setiap janji-janji yang ia lontarkan selama di Bali. Ternyata semua semu semata. Aku tetaplah sebagai kuman yang menempel di baju mereka. Ya, aku terlalu kegeeran dengan setiap kata-kata manis yang pernah dilontarkan. Setelah mengganti pakaian, aku menghempas tubuh ke atas tempat tidur. Rasa lelah merongrong jiwa. Tidur sepertinya adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan imun yang telah menguap. Selain mengistirahatkan tubuh, aku juga ingin mengistirahatkan pikiran. Seperti biasa malam harinya, aku sibuk di dapur menyiapkan makan malam kami. Terserah dengan Tiara. Aku hanya ingin melayani Hadi. "Kita makan di luar saja, kamu jangan repot-repot." Suara Hadi mengagetkanku. Aku membalikkan badan. Di dekat meja makan Hadi berdiri melihatku. Namun ada Tiara di sana. Dia seperti sedang memantau gerak-gerik Hadi. "Oh, kalau kalian ingin makan di luar silakan. Aku di rumah saja," ujarku menolak. "Kenapa? Sedang malas keluar? Pun besok harus wawancara. Aku mau mempersiapkan diri," ucapku tanpa melihat ke arah Hadi. "Baguslah, yuk Di. Kamu sih gak percaya. Dia pasti gak akan mau pergi bersama. Kamunya ngeyel." Bukannya emosi, aku malah menertawakan Tiara. Kuletakkan pisau yang sedang kugunakan untuk memotong tomat. Aku kembali berbalik badan melihat ke arah wanita itu. "Silakan pergi berdua. Aku sudah biasa kok. Bukan seperti kamu yang kejang-kejang kalau tidak dibawa." Wanita itu menatapku kesal, lalu menarik Hadi dari dapur. Dasar lelaki pelin-pelan. Gaya-gayaan poligami membahagiakan satu istri saja masih belum becus. Bahagia bukan hanya dari jumlah harta yang dimiliki, melainkan perhatian dan kasih sayang juga harus adil. Aku menikmati makan malam sendirian. Kondisi rumah terasa lebih tenang tanpa mereka berdua. Sebenarnya batinku lelah, ingin berontak dan melepaskan semuanya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, apa itu jalan keluar satu-satunya? Sejatinya Hadi, hatinya bukanlah milikku ataupun Tiara, melainkan milik Sang Pencipta.
Saat aku mengalami kesulitan untuk merengkuh hatinya, maka aku akan berusaha untuk merayu sang pemilik hati agar menautkan hati kami berdua. Tak ada pilihan lain, hanya Tuhan yang bisa menggerakkan semuanya. Di Bali, Hadi sudah menunjukkan perhatiannya. Bahkan kami sudah jauh melangkah. Aku telah menyerahkan seutuhnya diri tanpa ada yang disembunyikan. Kami telah bersatu malam itu. Namun apa hanya sebatas itu? Mungkin saja Hadi tidak bersungguh-sungguh dengan segala ucapan manisnya yang telah disampaikan padaku. Sudahlah, aku tak mau terlalu berharap. Hadi tetaplah layaknya bulan yang jauh di langit malam. Hanya bisa ku tatap tanpa bisa ku rengkuh. Baru beberapa suapan ku masukkan ke mulut. Terdengar derap langkah bertalu dari arah depan. Apakah Hadi dan Tiara sudah pulang? Kok cepat? Tiara, tolonglah mengerti, kamu jangan egois. Aku memfokuskan pendengaran. Sepertinya mereka sedang beradu mulut. Kamu kenapa sih, Di? Sejak liburan tingkahmu jadi aneh. Aneh gimana? Kamunya saja yang terlalu sensitif dan curiga. Wah. Ada apa dengan Hadi dan Tiara? Gimana gak curiga? Kamu makin lengket saja sama wanita itu. Cukup, Tiara. Dia punya nama dan dia juga istriku. Aku harus bersikap adil. Hadi boleh juga. Apa kalian sudah? Kalimat Tiara berlangsung. Tak lama aku mendengar isak tangis wanita itu. Bukan urusanmu. Kalaupun sudah, tidak ada yang bisa melarang. Dia istri sahku. Hening. Hanya suara seduh sedan yang sesekali tertangkap di telinga. Apa yang sebenarnya terjadi? Besok aku akan mencarikan rumah baru untukmu, sayang. Lebih baik begitu, untuk kenyamanan semuanya. Aku mengintip dari balik dinding. Hadi sedang merangkul bahu kekasihnya. Entah kenapa aku merasa tak senang melihatnya. Aku mau sama kamu, Di. Jangan usir aku. Tiara memeluk pinggang Hadi. Lelaki itu membelai rambut wanita itu pelan. Lelaki sama saja. Di sini dia bilang sayang, di sana dia bilang cinta, mengumbar janji kemana-mana. Entah yang mana bisa dipegang ucapannya. Jika binatang dipegang talinya, maka manusia dipegang janjinya. Tak ada lagi kata-kata yang bisa dipegang. Tidak jauh bedanya seperti seekor binatang. Tidak bisa, sayang. Salah satu harus pergi. Aku tidak mau ada keributan. Kenapa aku yang harus pergi? Kenapa bukan dia? Kulihat Tiara melepaskan pelukannya. Wanita itu berdiri sejajar dengan Hadi. Wajahnya terlihat sembab. Mana mungkin Nadia yang pergi? Lalu bagaimana dengan orang tua serta mertuaku? Kamu sibuk memikirkan perasaan orang lain, tapi gak pernah mau mengerti tentang perasaanku. Tiara mengentakkan kakinya, kemudian berlalu ke kamar. Aku menghela nafas berat melihat tingkahnya yang seperti anak-anak. Masalah kebahagiaan. Apakah dia pernah memikirkan diriku? Apa yang kurasakan dan kualami selama ini? Tidak. Sepertinya Hadi mengetahui keberadaanku. Dia menoleh dan tatapan kami saling bertemu. Aku membuang wajah tak ingin melihatnya. Namun ujung mataku bisa menangkap gerakannya. Ia sedang berjalan ke arahku. Maafkan aku ya. Besok aku janji Tiara akan tinggal di tempat baru. Sudahlah, Di. Kamu tidak perlu repot-repot berjanji padaku. Kalau memang kamu ingin membawa dia besok, cukup buktikan saja dengan perbuatan. Aku pun ikut berlalu dari depan Hadi. Kemana lagi kalau bukan masuk kamar? Di sana adalah tempat ternyaman untukku. Aku sedang bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Sedikit memoles wajah dan mengenakan pakaian yang nyaman. Tidak mencolok dan lebih terlihat natural. Sejak pulang dari Bali, Hadi tidak pernah tidur sekamar denganku. Tak masalah. Biarlah wanita itu mendominasi untuk saat ini. Hadi sudah jauh lebih baik saja, sudah sangat jauh lebih baik. Terdengar ketukan di pintu kamar. Sejak semalam Hadi telah mengirimkan pesan WA bahwa dia akan mengantarkanku hari ini. Bukannya membalas, aku mengabaikan pesan tersebut setelah membacanya. Beberapa kali Hadi melakukan panggilan telepon. Sama saja, aku tidak menggubris. Aku antar ya, ucap Hadi begitu pintu kubuka. Seuntai senyuman terukir manis di bibirnya yang menawan. Aku gak mau merepotkan, ujarku, tak lupa pula membalas senyuman lelaki itu. Aku senang kok. Tiara? Tanyaku memastikan. Dia gak ikut. Aku menyuruhnya untuk mencari rumah baru. Oh,
ternyata disogok dulu. Ya sudah, aku berjalan mengambil sling bag yang tergeletak di atas tempat tidur. Tak lupa mematu diri sekali lagi di depan cermin. Kemudian beranjak mendekati Hadi. Lelaki itu menggambit lenganku hingga mendekati mobil yang ternyata telah dipersiapkan. Kita pergi tanpa sopir ya. Aku mau berduaan sama kamu. Oke, terserah, jawabku sekenanya. Mobil melaju sedang di atas jalan raya. Kondisi jalan yang macet membuatku was-was. Takut tidak terkejar jadwal wawancara yang telah ditentukan. Jangan panik, kita akan tiba tepat waktu kok. Hadi seolah mengerti isi hatiku. Setengah jam lagi waktunya. Aku berujar sambil berulang kali melihat jam yang melingkar di tangan kiriku. Hadi mencoba menerobos kemacetan yang terjadi. Perlahan tapi pasti mobil bisa bergerak meskipun membutuhkan waktu. Aku tak henti melantunkan doa dalam hati agar kesempatan yang ada di depan mata ini tidak sia-sia begitu saja. Akhirnya mobil bisa melaju dengan kecepatan standar. Tak lama lagi kami akan tiba di perusahaan yang dituju. Beberapa menit kemudian, perusahaan yang menjulang tinggi itu sudah tampak di depan mata. Gedung pencakar langit yang berdiri kokoh menantang bangunan lainnya di sekitar adalah perusahaan tempatku akan diwawancara. Wah, kalau kamu kerja di sini, jangan sombong sama aku ya. Canda Hadi. Aku tahu dia ingin merileks pikiranku yang sedang gundah. Mana mungkin sombong, aku gak begitu orangnya. Oke, aku tunggu kamu di kafe bawah ya. Harus ditunggu? Tanya aku merasa aneh. Jadi gak boleh? Kalaupun kamu keberatan, aku tetap tunggu hingga selesai. Terserahlah, telapak tanganku sudah panas dingin. Aku takut tidak fokus pada pertanyaan yang nanti diajukan. Bismillah. Hadi berhenti di kafetaria lantai bawah. Sementara aku harus naik lift menuju lantai 23. Di sanalah aku akan menjalani tes wawancara. Setiba di lantai yang dituju, kulihat ada belasan orang lagi yang masih mengantri. Kebanyakan wanita dan berpenampilan modis tentu saja. Aku ikut mengantri di barisan belakang. Menunggu antrian bukannya membuat tenang, malah semakin panik dan gugup. Satu persatu nomor antrian telah dipanggil. Tersisa 2 nomor lagi, aku dan antrian di belakangku. Begitu nomor antrianku dipanggil, aku langsung bangun dari tempat duduk, bergegas menuju ke ruang wawancara. Setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam, pintu pun terbuka. Terlihat ada seseorang yang berdiri di dekat meja. Posisinya membelakangiku. Ia menatap jendela yang di bawahnya penuh dengan lalu lalang kendaraan. Selamat pagi Pak, aku berseru hormat. Sudah mau siang, bukan pagi lagi. Jawaban dari lelaki yang masih membelakangi itu sungguh membuat jantung kebat-kebit. Saya Nadia Pak, siap untuk diwawancara. Lelaki itu membalikkan badan. Aku kaget dan menatapnya lekat. Ya Tuhan, dia Azam. Aku ternganga. Sungguh ini adalah hal yang mengejutkan. Wajah yang tak asing itu berada di depan mata. Ia sedang meratapku tanpa kedip. Silakan duduk, seru lelaki yang masih berdiri di pinggir jendela tersebut. Pikiranku tak menentu. Dia mirip sekali dengan Azam, seseorang yang pernah mengisi hari-hariku dulu. Lelaki baik dan sangat menghormatiku. Cinta pertama yang pernah singgah di hatiku. Tapi kenapa lelaki itu tidak mengenalku? Aku mencari Namedex untuk meyakinkan benarkah lelaki yang memiliki potongan rambut rapi itu adalah Azam. Namun, papan nama di atas meja tidak menghadap ke arahku. Hatiku berdebar tak karuan. Derap langkah sepatunya mengetuk lantai saat berjalan ke arahku, menimbulkan detak-detak yang semakin sulit kuartikan. Apa Anda yakin ingin bekerja di perusahaan ini? Tanyanya datar. Tentu, sangat yakin. Kenapa? Karena bekerja di perusahaan bergengsi ini adalah impian setiap orang, termasuk saya. Saya bisa memanggilmu Nadia, atau ada sebutan lain? Tanyanya lagi. Nadia saja cukup Pak. Aku berujar setenang mungkin. Berbagai macam bentuk pertanyaan ia lontarkan padaku, jauh dari bentuk pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan saat melakukan wawancara. Lelaki ini bertanya di luar bidangku semua.
Hanya beberapa soal saja yang menyangkut pekerjaan. Kami saling diam beberapa detik. Namun tak lama kemudian lelaki berdagu terbelah itu kembali bersuara. Ternyata benar, itu kamu. Maksudmu? Tanyaku terbata. Apa kabar? Setelah menghilang sekian lama. Pandanganku mengabur. Hatiku gerimis. Dia lelaki yang dulu pernah berjanji akan menjadi pendamping hidupku dan ku tinggalkan begitu saja. Azam? Bibir itu menyunggingkan senyum tipis. Setelah membalikan papan nama yang berada tepat di depanku. Lelaki berkulit bersih itu melipat tangannya di dada. Ternyata kamu masih mengenaliku. Rasa di hati bercampur aduk antara bahagia dan sedih yang tak bisa terungkap. Hanya air matalah yang berbicara, menyampaikan segala bentuk penyesalan karena telah menghilang tanpa memberi sepatah kata pun padanya dulu. Nadia, kamu kemana saja? Suara Azam mulai melunak. Bisa kulihat bina rindu dari kedua bola matanya yang kelam. Aku maafkan aku. Tangisku berhambur. Tak lagi bisa ku bendung, dadaku terlalu sakit dan sesak. Ku tutup wajah menggunakan kedua telapak tangan. Kenapa menangis? Kamu tidak suka kita bertemu kembali? Apa yang harus ku katakan? Sungguh, aku sangat merinduinya. Namun, pantaskah aku mengatakan itu? Sementara di lantai bawah sana ada suamiku yang sedang menunggu. Aduh, Azam. Aku gak nyangka kalau kamu bekerja di perusahaan sehebat ini. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan sambil membersihkan air mata menggunakan tisu. Nadia, kamu terlihat lebih kurus. Tapi sorot matamu menyeratkan kedewasaan. Azam, berhentilah menilaiku. Jangan buat hatiku semakin berdebar tak karuan. Aduh, maaf. Aku menghilang dulu. Ceritanya panjang. Sekali lagi maaf. Mungkin tingkahku membuat kamu susah. Tak ada jawaban. Tatapan itu seakan menelisik ke dasar jiwa. Ingin mencari sesuatu yang dulu pernah bergelora. Aku merasa tak enak. Wajah Hadi melintas di bayangan. Akan semakin tak baik jika aku terus berlama-lama di dalam ruangan ini bersama Azam. Aku tahu kamu sudah menikah. Dan aku juga tahu kamu tidak bahagia bersama suamimu itu. Kenapa kamu tidak jujur padaku sejak saat perjodohan kalian dulu? Kenapa kamu menghilang? Kenapa kamu membiarkanku sakit sendirian? Aku tercekat. Azam seperti ingin menelanku bulat-bulat. Mungkin jika saja saat itu kamu berkata jujur, aku tidak akan sesakit saat kamu pergi diam-diam, mematikan semua aksesku untuk menghubungimu. Mataku memanas. Aku tertunduk lesu. Kita sama-sama sakit, Azam. Bukan hanya kamu, tapi juga aku. Memang salahku karena tidak jujur saat itu. Tapi bukan berarti aku menerima perjodohanku dengan Hadi dulu. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk menyampaikannya padamu. Ternyata aku salah. Memilih pergi tanpa memberitahu itu lebih menyakitkan untukmu. Jawab, Nadia. Aku terpaksa menghilang, Azam. Demi kebaikan kita semua. Kebaikan apa yang kamu maksud? Kebaikan untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Kamu egois. Ketukan di pintu membuat kami terdiam. Aku membuang muka saat seorang wanita berdiri di ambang pintu. Pak, nomor antrean berikutnya sudah sangat lama menunggu. Sampaikan pada mereka, jika aku sudah menemukan orang yang aku cari, mereka bisa meninggalkan tempat ini. Tapi Pak, tidak ada tapi-tapian. Sampaikan saja begitu. Toh yang mengantri pun tidak ramai lagi. Baik Pak. Pintu ruangan ditutup kembali oleh wanita itu. Aku harus bagaimana sekarang? Apa lebih baik membatalkan diri saja daripada urusan ke depan semakin kusut dan runyam? Azam, maaf. Aku memang egois. Aku tidak memikirkan akibat dari perbuatanku. Aku salah.
Aku layak untuk mendapatkan perlakuan seperti ini darimu. Karena itu, aku memohon maaf dengan sangat, agar kita sama-sama tenang. Aku berbicara sambil menatap lantai. Rasanya tak sanggup untuk menyalami kekecewaan yang terperancat dari sirat matanya. Rasa sakit itu sangat terlihat jelas. Jika setiap kesalahan bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf, maka akan damai dunia ini. Jadi aku harus bagaimana? Tanyaku berat. Lihat mataku, Nadia. Perintah Azam. Ia masih belum beranjak dari kursi putarnya. Oh, untuk apa? Tanyaku merasa keberatan. Coba angkat wajahmu dan lihat aku. Kulakukan sesuai arahannya. Detakan jantungku 2 kali lebih cepat. Darah memompa melebihi kadar biasanya. Aku panas dingin di depan Azam. Ternyata tidak ada lagi perasaan itu untukku. Air muka Azam terlihat jatuh. Aku merasa tak enak. Ini sungguh. Kemana rasa itu terbang dan hinggap? Apakah untuk suami yang selalu menyakitimu itu? Tanyanya menyelidik. Aku menarik-narik ujung jilbab yang menjuntai ke bawah. Sudahlah Azam, kurasa aku harus segera pergi. Suamiku menanti di kafe lantai bawah. Aku tidak mau membuat dia cemas. Oke, kurasa kita harus menjadwalkan waktu yang tepat untuk membahas ini semua. Aku tidak mau ada yang mengganjal lagi di dalam hati ini. Dan perlu kamu tahu, Nadia, aku masih belum menikah karena menantimu kembali. Dek, sakit sekali rasanya. Kenapa aku menjadi penyebab Azam tidak menikah? Aku tidak mau disudutkan dan masuk terlalu jauh dalam kehidupan lelaki itu lagi. Sudah cukup batinku tersiksa saat harus mengawali hidup dengan Hadi. Seharusnya aku di sini menjadi korban, bukan sebagai pelaku. Namun tak perlu menjelaskannya serinci itu pada Azam. Aku sudah berusaha mengubur perasaan padanya sejak Hadi meminangku. Akan sangat berdosa bagi seorang istri yang masih menyimpan rasa diam-diam pada lelaki lain yang bukan pasangan sahnya. Azam, kurasa tak elok kita berbicara seperti ini. Aku takut akan ada yang salah paham. Aku mulai panik dan gerah, ingin sesegera mungkin menghilang dari hadapan lelaki itu. Keputusan sudah ku ambil. Ya, walau belum tentu diterima, tetapi aku akan mengundurkan diri. Terima kasih banyak Azam. Jika kamu memang ingin duduk dan membahas semuanya, aku siap. Tapi tidak dalam waktu yang dekat. Aku akan menyiapkan diri terlebih dahulu. Juga terima kasih untuk wawancara hari ini. Dengan nama terpaksa aku mengundurkan diri sebagai calon karyawan di perusahaan milikmu ini. Hah, kamu tidak akan kemana-mana, Nadia. Kamu sudah diterima tanpa tes apapun lagi. Azam tidak main-main ternyata. Aku harus bagaimana? Bekerja di perusahaan mantan. Setidaknya bagiku dia adalah mantan. Debar di dada masih belum beraturan. Saat keluar dari ruangan Azam pun tanganku masih berkeringat dingin. Sungguh, ini di luar kendaliku. Bertemu dengan lelaki itu di saat yang tidak tepat. Sesukses itukah dia sekarang? Menjadi direktur utama di sebuah perusahaan majalah fashion ternama. Tanpa melihat ke sekeliling, aku berjalan cepat menuju lift. Tak kupungkiri, aku memang sangat ingin berjumpa dengannya. Hanya dia yang bisa membuatku merasa istimewa. Lelaki yang selalu membuatku tersenyum, walau dulu kami jarang bertatap muka. Iya, dulu aku menjalin hubungan jarak jauh dengan Azam. Sekuat tenaga, aku berusaha menepis pikiran yang tidak-tidak. Namun semakin kuat aku menyingkirkannya, semakin kuat pula bisikan-bisikan itu berdengung di telinga. Seandainya dulu aku menikah dengan Azam, hidupku pasti bahagia. Apakah dia masih mencintaiku? Jika Hadi menceraikanku, apakah Azam akan menerimaku lagi? Astagfirullah. Berulang kali aku beristighfar dalam hati. Setan sedang memperdaya dengan bermacam bentuk rayuan. Setiba di pintu lift, sebuah tangan menghalangiku untuk masuk. Aku menoleh dan melihat Azam berdiri sambil tersenyum di belakangku. Kalau tidak sibuk, kita duduk dulu di kafe bawah. Ujarnya pelan. Gawat, di sana ada Hadi. Bagaimana ini?
Tapi lain kali saja ya. Aku minta maaf. Aku berusaha bergegas masuk lift. Tanpa kusadari Azam sudah berdiri di depanku. Untung saja sedang sepi. Jika tidak kami pasti akan menjadi pusat perhatian. Kamu selalu menolak. Tidak seperti Nadia yang kukenal dulu. Setidaknya selesaikan urusan kita dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Azam, di kafe bawah ada suamiku. Bukannya kaget, lelaki itu malah tersenyum lebar. Bagus dong. Aku mau duduk semeja dengan suamimu itu. Dia tampak bersemangat, sementara aku sudah diliputi gundah sejak tadi. Kami tiba di kafe perusahaan. Aku mencari Hadi ke setiap penjuru kafe. Di sudut ruangan lelaki itu sedang duduk sembari memegang ponsel. Jemarinya terlihat sibuk menari-nari di atas layar datar tersebut. Mana? Itu? Tunjukku menggunakan dagu. Sedetik kemudian kami berjalan ke arah Hadi. Azam mengikuti di belakang. Lama ya? Aku menyapa Hadi begitu tiba di mejanya. Enggak, sudah selesai. Aku mengangguk dan masih berdiri di depan Hadi. Bisa aku lihat gerak mata lelaki itu yang berpindah pada Azam. Lelaki jangkung itu berdiri sedikit berjarak denganku. Siapa? Tanya Hadi sambil menaikkan kedua alisnya. Aku menarik-narik ujung jilbab merasa tak enak. Azam ada saja pun permintaannya. Untuk apa harus duduk semeja dengan Hadi? Bagaimana cara menjelaskan pada Hadi siapa Azam sebenarnya? Maaf, kenalkan saya Azam, direktur utama perusahaan ini. Azam mengeluarkan tangannya ke arah Hadi. Oh, sebuah kehormatan nih, bisa bertemu dengan direktur perusahaan secara langsung. Seru Hadi sambil menyunggingkan senyuman. Tubuhku sudah kaku sejak tadi. Rasanya untuk beranjak duduk saja tak bisa lagi menggerakkan kaki. Jadi Anda Hadi, suami Nadia? Mulai deh, Azam cari-cari masalah. Cari istri saja sana, kenapa sih? Iya, tidak salah lagi. Hadi terlihat serius. Oke. Sekali lagi kenalkan Azam. Selain direktur di sini, aku juga bagian dari masa lalu Nadia yang dicampakkan begitu saja. Hadi terlihat mengernyitkan kening, lalu melihat ke arahku seperti menginginkan penjelasan. Maksudnya? Tanya Hadi. Aku dan Nadia dulunya telah berencana untuk menikah. Namun secara tiba-tiba dan sepihak tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan dia. Dia menghilang begitu saja. Usut punya usut ternyata dia akan menikah dengan Anda karena sebuah perjodohan. Wajah Hadi memerah. Ia terlihat melonggarkan kerah bajunya. Oh, ada kenangan mantan rupanya di sini. Ujar Hadi sembari melipat tangannya di dada. Ya, maksudku bertemu denganmu hanya ingin menegaskan bahwa aku telah kembali dan akan memantau kehidupan Nadia. Jika saja sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan tinggal diam. Ya ampun Azam, apa yang sedang dia lakukan? Sejak dulu sifatnya nekatnya itu tidak berubah-ubah. Oke, kita lihat saja nanti. Seru Hadi sambil melemparkan tatapan tajam ke arah Azam. Sejak tadi aku hanya diam saja. Mau merespon tak aku salah, memilih dia obrolan mereka malah semakin panjang. Oke, baiklah. Aku permisi. Oh ya Nadia, besok adalah hari pertama bekerja. Aku harap kamu datang tepat waktu dan bisa profesional. Setelah itu Azam memilih pergi meninggalkan kami berdua. Hadi masih diam. Entah apa yang ia pikirkan. Sudah, kita pulang. Imbuhnya datar. Aku bisa membaca ekspresi yang tak enak di wajah Hadi. Dia terlihat kesal. Begitu juga saat melihatku tadi. Kami berjalan menuju parkiran. Setelah Hadi membuka kunci pintu mobil, aku segera masuk dan menutup pintu mobilnya dengan rapat. Jadi maksud kamu apa dengan mengajak mantanmu bertemu denganku? Aku salah tingkah diserang dengan pertanyaan seperti itu. Itu murni keinginan dia, bukan karena aku. Gaya sekali pakai kasih ancaman. Dia pikir dia siapa? Apalah arti mantan dibandingkan seorang suami? Hadi masih sewot. Kamu masih suka? Lanjut lelaki yang tampak tak fokus mengendarai itu. Aku kaget mendengar pertanyaan Hadi. Apakah aku harus jujur? Menurutmu? Aku balik bertanya.
Kalaupun kamu jawab masih cinta, aku tidak akan melepaskanmu. Titik, gak pakai koma. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya pelan. Rumit sekali rasanya berada di posisi seperti ini. Bekerja di perusahaan Azam, otomatis aku akan bertemu dengannya setiap hari. Lalu bagaimana dengan hati? Apakah ia tetap akan baik-baik saja, atau akan mulai terisi kembali dengan rasa-rasa yang dulu pernah ada? Astagfirullah, kenapa pikiranku bisa seliar itu, sementara aku adalah seorang wanita yang telah bersuami? Aku melirik sekilas ke arah Hadi. Tidak ada senyum yang bertengger di bibir lelaki itu. Setiba di rumah, Hadi berlalu tanpa mengajakku bicara. Tampak Tiara sedang asyik menonton televisi. Kenapa wanita itu masih ada di sini? Bukankah wanita itu sedang mencari rumah tempat tinggal barunya? Sayang, sudah pulang. Kok lama? Wanita itu dengan gaya manjanya menyambut kedatangan Hadi. Tak segan-segan Tiara melingkarkan kedua tangannya di pinggang Hadi. Aku mau istirahat, ujar Hadi sambil melepaskan tangan Tiara dari pinggangnya. Tiara memanyunkan bibirnya yang merona. Dia melirikku kesal. Bagaimana? Sakit kan rasanya ditolak? Aku juga mau istirahat, seruku sambil berlalu meninggalkan Tiara sendirian. Wajah Azza memenuhi kepalaku. Kalimat yang ia lontarkan kembali terngiang di telinga. Lelaki itu sangat tenang saat mengucapkan beberapa kalimat penegasan pada Hadi. Jujur aku tersanjung dibuatnya. Mendapat perlakuan sedemikian rupa dari Azam membuatku merasa dihargai. Azam selalu tahu bagaimana cara mengambil hatiku, meletakkan baik-baik di dalam bingkai kaca tanpa harus menyenggolnya. Azam tahu sekali bagaimana cara memperlakukan perasaan seorang wanita tanpa rayuan yang berlebihan atau kekanak-kanakan. Semua pas sesuai porsinya. Azam, aku tahu ini salah. Namun bagaimana cara melawan lupa sementara dirimu sudah nyata di depan mata? Beritahu aku jika kamu tidak bahagia. Lagi-lagi kalimat itu tak henti berdenging di telinga. Lupakan. Aku sudah memiliki kehidupan sendiri. Begitu juga Azam. Dia sudah seharusnya memiliki istri. Nadia, aku mau bicara. Tiba-tiba Hadi memanggilku. Aku sedang bersiap hendak pergi. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Tentang? Tanyaku singkat. Meskipun kami sempat sangat dekat saat di Bali, tapi ketika berada di Jakarta, Tiara kembali menguasainya. Yang aku kesalkan, Hadi seolah tak ada kekuatan untuk menolak wanita itu. Benar seperti dugaanku, Hadi memang sangat mencintainya. Dia tidak bisa membuat hati wanita itu sakit. Aku saja yang terlalu banyak menaruh harap, berusaha menggapai purnama sementara sinarnya redup dan hanya cukup untuk Tiara. Ternyata itu alasanmu bersikeras agar diterima di perusahaan itu. Lelaki itu berdiri di dekatku. Tangannya bersilang di dada dan menatapku penuh dengan rasa ingin tahu. Sejak kemarin tak lagi kudapati binar cahaya dari matanya untukku, melainkan tatapan menyudutkan dan kata-kata sindiran yang kerap ia perdengarkan. Maksudmu apa? Aku masih belum mengerti mana arah pembicaranya. Sudahlah Nadia, jangan pura-pura begitu. Jangan pura-pura lugu. Karena mantanmu itu, makanya kamu melamar kerja di perusahaan itu kan? Jujur sajalah. Kecurigaanmu itu gak berdasar, Di. Aku sama sekali gak tahu kalau dia ada di sana. Toh kami sudah sangat lama lost kontak. Kamu pikir aku percaya? Bukannya selama menikah denganku inginmu itu berpisah dan bisa bertemu lagi dengan mantanmu itu? Kuabaikan lelaki itu. Percuma menjelaskan pada orang yang menganggap argumennya lah yang paling benar. Hadi kembali menyakitiku. Tak kira-kira kali ini dia menuduhkan hal yang sama sekali tidak seperti yang dia pikirkan. Kenapa diam? Aku benar dan kamu salah, begitu kan? Hadi, kamu sudah sangat keterlaluan. Aku selalu keterlaluan di matamu. Meski aku sudah berusaha untuk berdamai, tapi kamu sama sekali tidak menghargainya. Sekarang yang keterlaluan itu aku atau kamu? Ingat Nadia, sampai detik ini kamu masih berstatus istriku. Ya, aku memang keterlaluan, aku salah, aku egois. Kamu benar dan selalu benar. Walaupun kamu memberikan madu untukku, tapi kamu tetap benar. Kamu telah membohongi semua orang termasuk orang tuamu, kamu tetap benar. Panas rasanya hati ini, sakit sekali. Aku lelah hidup bersama Hadi. Pikiranku tak sanggup lagi menolerir semua sikap kasarnya. Aku meraih sepatu dan bergegas memakainya. Lelaki itu masih mengikutiku. Sepertinya tak cukup kata-kata untuk menyakitiku.
Apa sebenarnya yang dia inginkan? Tidak perlu bawa-bawa orang tua, apalagi masalah pernikahanku dengan Tiara. Dia tetap lebih baik darimu. Dia tahu bagaimana cara menjaga kehormatan suami. Bukan sepertimu yang diam-diam merencanakan kebusukan di belakangku. Mau fair? Sungguh, lukaku semakin berdarah. Rasanya sulit sekali menemukan obat untuk menyembuhkannya. Luka baru yang diciptakan melebihi luka lama yang bernanah. Cukup, Hadi. Tak ada yang perlu dibenarkan. Karena aku tidak salah. Azam memang mantanku. Tapi aku tahu cara menjaga batasan dengannya untuk menjaga izahku sebagai seorang istri. Taksi online yang kupesan sudah berhenti di depan pagar. Aku bergegas pergi. Mendidih rasanya jika terlalu lama beradu mulut dengan Hadi. Mulai hari ini perjanjian perdamaian denganmu kubatalkan, serunya berteriak. Terserah. Tak bisa kucegah. Air mata mulai berjatuhan satu persatu, membasahi pipi yang tadi sudah kupoles sedikit bedak. Kata-kata yang keluar dari mulut Hadi melebihi tajamnya pisau, menyayat ulu hati tanpa peri. Mobil melaju sedang di jalanan yang ramai. Entah bagaimana lagi caranya aku menghadapi Hadi. Apakah aku menyerah saja? Harga diriku diinjak-injak oleh lelaki itu. Bahkan dia menganggap aku tidak lebih baik dari Tiara. Dia sudah membandingkan sejauh itu. Jika memang aku tidak baik, kenapa dia tidak melepaskanku saja? Aku meremas pinggir baju yang kukenakan. Sebentar lagi gedung tempatku bekerja akan terlihat. Buru-buru kubereskan penampilan agar tak kusut juga sembab. Cari penyakit namanya jika Azam melihat penampilanku yang kacau. Taksi yang kutumpangi berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Setelah turun aku melihat sekeliling dan menghirup nafas dalam-dalam. Kemudian mengembuskannya dengan berat. Tanpa menunggu lama aku menempatkan diri melangkah maju untuk menghadapi aktivitas baru. Berbaur dengan orang-orang hebat yang ada di dalam sana. Masih pagi tapi kantor telah ramai. Orang-orang terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Aku berjalan menuju lift menuju lantai 23. Lokasiku ditempatkan, ya, lantai yang sama dengan ruangan Azam. Pintu lift terbuka, ada beberapa orang yang ikut serta keluar denganku. Tapi kami berbeda divisi dan ruangan. Aku ditempatkan di divisi magazine bidang fashion. Selain aku, ada beberapa rekanku di sana yang sama-sama berprofesi sebagai penulis. Selamat pagi. Aku menyapa rekan kerja yang lain. Mereka mengangguk dan menyambutku dengan positif. Di atas meja kerjaku telah menempuk beberapa majalah dan bundelan kertas-kertas lainnya. Hari yang sibuk telah menantiku untuk ke depan. Nadia, sapa seseorang dari arah belakang. Aku menoleh dan melihat seorang lelaki sedang melihat ke arahku. Aku membalas senyumannya. Perkenalkan, aku Iqbal. Selamat bergabung di divisi terkece di perusahaan ini ya. Oh ya, itu ada beberapa majalah serta beberapa poin penting beserta penjelasannya di atas mejamu untuk dipelajari, ujar lelaki itu dengan ramah. Aku mengangguk dan berterima kasih kepadanya. Semoga saja dimanapun berada aku selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Selamat pagi, Pak. Tak lama aku mendengar suara serentak dari rekan-rekan kerjaku. Aku yang sejak tadi berkutat dengan materi yang harus kupelajari, akhirnya ikut menengadahkan kepala. Pandanganku terpaku pada sosok yang sedang berjalan tegap. Sebentar lagi dia akan melewati mejaku juga. Sebelah tangannya menjinjing tas kerja, gegas kuturunkan pandangan dan berseru. Selamat pagi, Pak. Hatiku berdebar tak karuan. Bikin malu saja. Yang lebih menyebalkan kenapa dia berdiri tepat di depan mejaku. Kamu anggota baru di divisi ini? Suaranya terdengar berat khas sekali. Iya, Pak. Jawabku masih menunduk. Coba lihat ke arah saya. Kalau menunduk begitu, mana bisa saya mengenali Anda? Azam, apa-apaan sih? Aku mendongak pelan. Mata kami saling bertemu. Sejenak aku terpana dan tak bisa mengelakkan pandangan darinya. Senyum itu, senyum yang telah lama tak pernah kulihat. Bahkan aku hampir lupa bagaimana bentuknya. Kini kembali hadir di depan mata. Segala kenangan indah bersama lelaki itu dulu menyeruak ke permukaan. Padahal telah sejak lama aku tenggelamkan ke dasar samudra hati yang sulit terjangkau. Nadia, selamat bergabung bersama teman-teman di sini. Semoga berita-berita yang nanti dihasilkan dapat menjunjung penjualan majalah perusahaan kita. Aku mengangguk-ngangguk hilang fokus.
Pesona Azam masih sangat kuat. Lelaki yang dulu pernah menyandera hatiku itu memang memiliki daya tarik tersendiri, istimewa. Ia pun berlalu dari depanku. Kupandangi punggung lelaki itu sendu. Tiba-tiba wajah Hadi melintasi pikiran. Segera ku halau wajah tanpa ekspresi yang membuat batinku jengah tersebut. Aku kembali menekuni bacaan yang tertunda. Ruangan yang hening membuat nyaman bekerja. Hanya sesekali celetukan candaan saling dilemparkan, sehingga menciptakan cekikan tawa memenuhi ruangan. Telepon selular di atas mejaku berdering. Segera aku angkat dan mendekatkan ke telinga. "Nadia, ke ruanganku sekarang," ujar Azam di seberang sana. Mataku langsung tertuju ke arah ruangan direktur utama tersebut. Ruangan yang berdindingkan kaca tersebut membuat kami bisa dengan leluasa melihat aktivitas Azam di dalam ruangannya. Tampak lelaki itu sedang melihat ke arahku. Sama sepertiku, gagang telepon masih menempel di telinganya. "Jangan terlalu dipandang, Nadia. Nanti rasa yang berusaha kamu hilangkan akan kembali muncul." Aku membuang pandangan, meletakkan gagang telepon dan bersiap-siap ke ruangan Azam. Aku berjalan menuju ruangan Azam. Setelah mengetuk pintu, aku pun segera masuk. Azam duduk di kursinya. Ia tersenyum melihatku. "Ada apa, Pak? Bapak memanggil saya?" "Bapak? Kapan aku jadi bapakmu, Nat?" Mulai. Sifat usilnya ternyata masih belum hilang. "Apa ada yang harus saya kerjakan, Pak?" "Bapak lagi. Kamu lihat tampangku tua begitu apa? Maunya apa sih?" "Azam, masih banyak yang harus aku pelajari. Kalau memang gak ada yang mau dibahas, aku permisi." "Kamu kaku sekali sekarang. Urusan rumah tangga jangan bawa-bawa ke tempat kerja." Azam, membuat hatiku panas. Masih pagi tapi mood sudah 2 kali hancur. Hampir. "Maaf, aku permisi." Ku balikan badan menuju pintu. Tiba-tiba tirai lebar menutupi kaca ruangan Azam. Aku kaget dan melihat sekeliling. Penglihatan keluar ruangan terhalang tirai yang sudah diturunkan. Aku baru tahu jika ruangan Azam bisa seperti ini. Jika tirai kembali dinaikkan, maka siapa saja dengan leluasa melihat Azam di dalam ruangannya. Begitu juga sebaliknya. Azam bisa melihat kami dari dalam ruangannya. "Nadia, tunggu!" Aku gugup seketika. Ku dengar suara telapak kaki Azam yang mendekat. Secepat kilat aku membalikkan badan. Aku kaget saat melihat dia sudah berada tepat di belakangku. Kamu mau apa?" Tanyaku tersendat. "Tenang. Aku tahu diri, Konat. Kamu istri orang. Dulu saja aku selalu menjagamu. Konon lagi sekarang. Aku cuma mau memberitahu sesuatu. Matamu juga menyiratkan banyak masalah. Kamu baik-baik saja?" Dek. Lelaki itu terlalu banyak bicara. Aku tidak suka jika dia memulai dengan perhatian-perhatian kecil. "Bahuku selalu ada untukmu. Jika kamu ingin bercerita, kapanpun aku akan siap mendengarkan." "Bahu? Memangnya kita mahram? Main kasih-kasih bahu aja." Aku mengejeknya. Lelaki itu terlonjak kaget. Tak lama ia tertawa besar. "Oke, satu sama," serunya sambil menujuku. "Well, aku keluar ya. Kamu mengganggu. Tapi aku serius. Jangan pernah anggap dirimu sendiri, Nat. Aku bersedia mendengar ceritamu." Ku angkat satu jempol ke arahnya, kemudian segera keluar dari ruangan Azam dengan perasaan tak menentu. Lelah aku menahan agar terlihat biasa-biasa saja di depannya. Aduh, Hanin, aku rindu. Kapan dia kembali ke Indonesia? Banyak sekali cerita yang belum sempat ku beritahu. Aku tidak tahu, dan aku tidak mau mengganggunya. Dia pasti sangat sibuk dengan studinya di sana. Sore hari seusai bekerja, aku segera pulang tanpa singgah ke sana kemari. Jika Hanin di sini, pasti aku masih ingin berlama-lama di luar, bercerita dengan sahabatku itu sampai lupa waktu. Namun kali ini aku merasa malas. Selain tidak ada teman nongkrong yang cocok, badanku pun sedikit terasa lelah. Padahal di kantor tadi hanya duduk dan membaca. Tidak ada kerjaan yang lain. Taksi online yang kutumpangi berhenti tepat di depan rumahku. Bukan rumahku, melainkan rumah Hadi.
Sedikit sempoyongan aku mendorong pintu pagar. Sendi-sendiku terasa seperti mau copot. Aku ingin segera tiba di kamar, merebahkan badan dan memejamkan mata. Selain lelah, kepalaku juga pusing sejak tadi siang. Apa mungkin masuk angin karena tidak sarapan pagi tadi? Aku memang lupa sarapan setelah beradu mulut dengan Hadi. Pintu depan tidak terkunci. Sedikit oyong aku berjalan menyusuri ruang tengah dan akan melewati ruangan televisi. Langkahku terhenti begitu melihat pemandangan tak enak di depan mata. Hadi dan Tiara sedang memadu kasih di atas sofa. Memang hanya sebatas ciuman, tapi hatiku sakit tak terkira. Mau panas-panasin aku, sekalian saja lempar pakai kompor. Melihatku berhenti, Tiara semakin gencar menyerang Hadi. Posisi Hadi memunggungiku. Dia tidak tahu jika aku menyaksikan ulah tak senonoh mereka. Mereka memang suami istri. Akan tetapi apa pantas sebebas itu di rumah, kecuali mereka tinggal berdua tanpa ada aku. Lagi sayang, seru Tiara memanjang-manjakan suaranya. Hadi menyambut dan melanjutkan adegan yang terputus sejenak. Aku berdehem dan berjalan cepat ke arah kamar. Sepertinya ruang televisi harus dipindahkan ke tempat lain, disebabkan mereka teramat sering bermesraan di depan televisi. Nadia, seru Hadi. Aku mendengarnya, tapi sama sekali tidak menoleh. Perutku bergejolak. Ada dorongan yang harus segera dikeluarkan. Aku membanting pintu kamar dengan kuat, kemudian segera menguncinya dari dalam. Kulempar tas selempang ke atas tempat tidur, lalu segera berlari ke kamar mandi, memuntahkan semua isinya. Mual sekali. Biasanya aku juga pernah tidak sarapan, tapi baik-baik saja. Setelah berkumur-kumur dan membasuh wajah, aku beranjak dari kamar mandi tanpa mengganti pakaian terlebih dahulu. Segera aku rebahkan badan yang sudah sangat lemah tak bertenaga. Ketukan di pintu membangunkanku. Siapa lagi yang selalu mengganggu? Istirahat pun tak bisa. Kupaksa bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu kamar. Saat pintu terbuka, Tiara berdiri sambil berkacak pinggang di depanku. Kamu ngapain saja? Makan malam pun belum terhidang di meja. Hah? Makan malam? Untuk kalian? Tanyaku kesal. Iya, mana? Buruan. Kamu pikir aku kacung? Makan malam kalian aku yang urus. Otakmu kemana? Dasar nenek lampir. Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup pintu kamar dengan hantaman yang kuat. Tiara semakin besar kepala saja. Mentang-mentang Hadi tak lagi berpihak padaku sekarang. Dia pikir aku takut dan akan menurut. Hello, aku memang istrinya, tapi bukan berarti aku harus mengurusi mereka berdua. Cantik-cantik kok blow on. Nadia, buka pintu. Kamu selalu bikin ulah dan cari-cari masalah. Buruan buka. Maumu apa? Hadi juga ikut-ikutan barbar sama seperti istri udiknya. Apalagi masak? Aku tidak mau. Kalian kan bisa sendiri. Atau pesan saja. Hidup sudah segampang ini, sama kalian dibikin sulit. Hadi menatapku lekat. Aku membalasnya. Tatapan tajam tadi berubah menjadi sebuah bentuk kekhawatiran. Kamu pucat sekali, Nadia. Kamu sakit? Paling bikin sakit-sakitan. Setelah seharian bersenang-senang sama sang mantan, pulang ke rumah sosokan kecapean, lelah, pucat, lagu lama. Tiara ikut menimpali. Ingin sekali aku mencakar wajah mulus dan glowing itu. Serah deh, jangan ganggu aku. Macam hidup di zaman penjajah saja. Jangankan makan, istirahat pun gak bisa. Hadi masih melihatku tanpa kedip. Ada raut lain di wajahnya. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Kita ke dokter sekarang, seru Hadi masih terdengar sedikit arogan. Peduli apa? Aku bisa sendiri. Aku tidak akan menyusahkan orang yang sama sekali tidak pernah menghargaiku, apalagi sampai menuduhku yang tidak-tidak, ujarku emosi. Jangan keras kepala, Nadia. Jika sesuatu terjadi padamu, imbasnya juga ke aku. Aku pasti akan disidang oleh orang tuamu serta orang tuaku. Hadi masih bersikeras. Tenang saja, aku tidak akan pernah merepotkanmu. Tiara menarik Hadi agar segera pergi dari depan kamarku. Aku menatap kesal ke arah mereka berdua. Pasangan aneh. Seatap dengan mereka membuat hari-hariku kelam tanpa warna. Kulirik jam dinding, waktu maghrib sudah hampir habis. Gegas aku ke kamar mandi membersihkan diri dan menghadap Sang Pencipta. Malam hari di dalam kamar aku sedang menikmati makan malam yang baru saja diantar.
Ya, setelah sholat maghrib aku mendelivery beberapa jenis makanan. Setelah muntah-muntah perut terasa kosong dan ingin diisi dengan banyak makanan. Mie ayam pangsit sudah kuhabiskan 1 porsi. Jarang-jarang aku memesan makanan seperti itu di malam hari. Tapi aku sempat menelan saliva membayangkan mie ayam tersebut. Sekarang waktunya menyantap nasi putih ayam geprek sambal hijau. Meski perut sudah diisi dengan semangkuk mie ayam, akan tetapi masih ngiler saja saat menghirup aroma dari sambal hijau ayam geprek. Dalam waktu 1 jam aku bisa menghabiskan 2 makanan yang tergolong berat sekaligus. Kaget dengan pencapaian perutku saat ini. Ponselku berdering, nama Hadi terpampang di layar. Aku menjawab panggilan telepon darinya. Aku bergumam. Segera berkemas ya, aku akan membawamu ke dokter. Sibuk sekali mengajakku ke dokter. Seharusnya istrinya lah yang sering diperiksakan. Perangainya itu sering sekali membuat orang kesal. Aku bilang tidak, sudah baikan kok. Ini lagi makan. Aku menanggapi Hadi yang berada di seberang telepon. Keras kepala boleh, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Memang kamu peduli, sungutku dalam hati. Aku mematikan panggilan telepon, makanku jadi terganggu karena hal tak penting yang dibahas Hadi. Aku kekenyangan setelah menghabiskan 2 porsi makanan berbeda ditambah 1 botol Pepsi dingin. Ini perut lapar atau doyan ya? Ya ampun. Tidak mungkin aku tidur dalam kondisi kekenyangan begini. Akhirnya aku putuskan untuk membaca beberapa majalah fashion yang ada di rak buku mini milikku. Mempelajari aspek apa saja yang dianggap penting dalam meliput sebuah berita. 1 jam berlalu aku masih belum bisa tidur. Jam di dinding berdetak berirama. Jarum pendeknya sudah mendekati angka 10. Namun mataku masih terasa segar. Rasa haus mendera, terpaksa aku harus membuka pintu kamar untuk mengambil air putih di dapur. Di, kamu yakin Nadia gak macam-macam sama mantannya saat di kantor? Itu suara Tiara. Aku tak sengaja mendengarkan obrolan mereka. Rasa haus ku tahan dulu. Percakapan 2 makhluk dari planet Mars di dalam kamar tersebut lebih penting untuk saat ini. Maksudmu? Suara Hadi menimpali Tiara. Mereka itu pernah jatuh cinta. Tidak pernah ada kata putus. Sama seperti kita. Beruntungnya aku kamu nikahi. Beda dengan Nadia. Dia menghilang dari kehidupan mantannya itu. Nah, sekarang mereka dipertemukan kembali. Apa kamu yakin jika itu sebuah kebetulan? Mereka pasti ada affair, sayang. Oh, ternyata kamu mau bermain-main denganku, Tiara. Baiklah. Suasana hening, tak ada suara sama sekali dari dalam kamar. Aku masih menunggu kejutan apa lagi yang akan diperdengarkan. Kamu harus ambil sikap, sayang. Jangan mau dikibuli. Lagaknya lugu alim, taunya busuk. Aku juga sudah curiga. Nggak mungkin semua itu terjadi secara kebetulan. Mereka pasti sering komunikasi di belakangku, ujar Hadi. Dadaku bergemuruh, telak sekali menghujam ulu hati. Nah, kan? Kalau sudah begitu, apa dia masih termasuk istri yang baik? Dia saja nggak bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, apalagi menjaga kehormatan suaminya. Kasihan sekali ibu mertuamu dibohongi mentah-mentah. Luarnya lugu, dalamnya entahlah. Aku harus segera meluruskan ini dengan Nadia. Jika memang cara ini yang dia lakukan agar bisa berpisah, baik, akan kukabulkan. Astagfirullah. Awas kamu, Tiara. Aku akan membuat urusan denganmu. Dasar ular berkepala 2, tidak tahu diri. Rasa haus hilang seketika. Aku kembali masuk ke kamar, menarik koper berukuran besar dari dalam lemari dan meletakkannya di atas tempat tidur. Kemudian aku membongkar seluruh isi lemari, memindahkannya ke dalam koper. Cukup sudah aku mengemis di rumah ini. Cukup sudah aku bersabar dan menunggu datangnya sebuah keajaiban dari Tuhan. Cukup sudah segala bentuk penghinaan. Cukup sudah aku bertahan, sekarang saatnya. Aku akan menghilang dari kehidupan 2 alien yang mengerikan itu. Ku masukkan secara acak pakaian yang berserakan. Sebagian berceceran di lantai, sebagian lagi berhamburan di dalam lemari. Pikiranku kosong. Tidak ada lagi air mata. Karena aku memang sudah menebak jika akan berada di posisi ini sudah sejak lama. Kurai jilbab kurung dari atas meja dan memakainya. Perlahan aku menyeret koper besar tersebut. Sesekali rasa oyang masih datang menyapa. Mataku sedikit berkunang. Aku berhenti sebentar di dekat sofa ruang tamu, berpegangan untuk menyeimbangkan tubuh agar tidak limbung. Setelah tiba di teras depan, aku menghubungi taksi online agar segera menjemput. Sengaja tidak menunggu di teras.
Hadi dan Tiara tidak perlu tahu perihal kepergianku. Di saat sudah tak dianggap, untuk apa terus memaksakan diri agar terlihat? Lebih baik menepi, agar tak ada lagi yang tersakiti. Taksi online tiba, aku bergegas masuk. Sementara koper milikku telah diurus oleh Pak Sopir. Rasa mual kembali bertamu. Segera aku menutup hidung, sepertinya aku sensitif dengan aroma pewangi yang dipakai di dalam mobil. Kusandarkan punggung sedikit lebih miring. Kepalaku terasa sakit. Bukan hanya karena aroma parfum, tetapi juga akibat lampu kendaraan yang lalu lalang. Ke penginapan di dekat perusahaan majalah fashion ya Pak. Ingin pulang ke rumah Umi, tapi tidak mungkin malam-malam begini. Membutuhkan waktu beberapa jam untuk tiba di sana. Lalu kenapa bukan ke rumah Ibu? Juga tidak mungkin. Aku tidak mau kehadiranku larut malam begini membuat wanita parubaya itu khawatir. Ibu tidak bisa kaget, apalagi melihatku membawa koper sebesar itu. Bisa naik tensi darahnya. Sehingga aku memilih sebuah penginapan. Tidak akan ada yang tahu jika aku berada di sini sekarang. Sengaja juga aku memilih penginapan yang dekat dengan tempatku bekerja, agar tidak perlu berpayah-payah. Cukup berjalan kaki dan sampai. Rencananya untuk beberapa hari ke depan aku mau libur kerja. Tubuhku kelelahan dan butuh istirahat. Bukan hanya fisik, pikiranku pun ikut lelah tak terhingga. Di penginapan Citra aku memilih sebuah kamar yang agak luas dan menghadap ke arah jalan besar. Koper milikku sudah diletakkan di depan lemari, berukuran sedang oleh karyawan penginapan. Setelah membersihkan badan, aku segera berganti pakaian. Mata sudah tidak bisa lagi diajak bekerja sama. Semoga esok adalah hari yang cerah untukku. Ya Tuhan, aku kesiangan. Tidak biasanya aku tertidur sampai senyenyak tadi malam. Buru-buru ke kamar mandi untuk berwudu. Namun langit-langit kamar seolah berputar. Aku terjerembab di lantai kamar yang dingin. Allah, ketakutan mulai menguasai diri. Bagaimana jika aku mati di sini sendirian? Tidak ada yang tahu. Mayatku tentunya akan membusuk di kamar ini. Setelah beberapa hari baru diketahui. Ya Tuhan, aku tidak mau pergi dengan cara setragis itu. Aku mengumpulkan tenaga yang tersisa, berusaha bangkit dan meraih pegangan. Namun sia-sia. Semakin kupaksakan untuk membuka mata, rasa mual pun tak gentar menyerang. Langit-langit kamar seakan runtuh menimpaku. Tolong! Dengan sisa tenaga yang ada, lirih aku meminta tolong. Semoga ada yang mendengar. Beberapa saat aku menanti, tak ada tanda-tanda pertolongan yang mendekati. Aku mencoba lagi membuka mata. Sedikit lebih baik kurasa. Perlahan aku merangkak menuju tempat tidur. Sebelah tanganku berpegangan pada sisi ranjang. Aku menempuh kekuatan di tangan dan perlahan-lahan mencoba untuk bangkit. Alhamdulillah, bisa. Segera aku raih ponsel mencari nomor siapa yang bisa ku mintai pertolongan. Azam. Aduh, apakah mungkin dia bukan mahramku? Bagaimana jika aku butuh pegangan? Tidak mungkin Azam membopongku. Hanin, where are you? Tiba-tiba aku merindui sahabatku itu. Ponselku berdering. Hadi. Aduh, aku lupa mengganti kartu. Buru-buru ponsel di genggamanku nonaktifkan. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan aku tidak mau berkomunikasi dengan komet berekor itu. Pagi Mbak, cleaning service. Suara seorang wanita mengagetkanku. Iya, mungkin si Mbak ini bisa menolongku. Perlahan sekali aku bangkit menuju pintu. Tampak seorang gadis muda yang berdiri di depan pintu lengkap dengan pakaian dinasnya. Iya Mbak, tapi sebelum bersih-bersih minta tolong belikan sarapan untukku ya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Hadi. Berulang kali aku menghubungi Nadia. Panggilan berdering tapi tidak memberi respon apa-apa. Kemana wanita itu? Setelah subuh tadi, aku ke kamarnya. Rasa khawatir yang mengantarkanku ke sana. Entah bagaimana kondisi Nadia. Sejak melihat wajahnya yang pucat, aku tidak bisa lagi berpikir tenang. Tidak aku perlihatkan itu di depan Tiara. Aku tahu jika wanita yang dulu saat ku cintai itu tidak menyukai Nadia. Seperti biasa aku pasti mengetuk pintu sebelum memasuki kamarnya. Tak ada sautan. Aku mengetuk berkali-kali. Hasilnya sama saja. Rasa panik merongrong jiwa, apa sesuatu terjadi pada wanitaku itu.
Handle pintu kuputar pelan. Sedikit aku mengintip ke dalam kamar. Nadia? Sepi. Aku memutuskan untuk masuk. Pikiranku tak tenang sedikit pun. Setelah pertengkaran kami saat ia hendak berangkat kerja, aku benar-benar kalut. Saat itu aku tidak bisa mengontrol emosi yang menggungkung jiwa. Rasa kesal mencuat begitu saja saat melihat seorang laki-laki berjalan di samping Nadia beberapa hari yang lalu. Ternyata dia adalah Azam, lelaki yang pernah mengisi hati Nadia. Aku cemburu, merasa tak dihargai. Aku bersikap acuh padanya. Apakah seperti ini juga perasaan Nadia saat aku memperkenalkannya pada Tiara dulu? Saat melihat Nadia pagi-pagi telah rapi dan semangat bekerja, rasa kesal di dalam dada semakin menggunung. Kutambahkan ke dalam bentuk umpatan kasar. Aku tahu jika Nadia kaget dan sedih, namun masa bodoh. Bukannya berhenti, wanita itu malah berlalu meninggalkanku. Apakah masih ada cinta untuk mantannya itu? Sebesar apa? Lalu apakah ada aku di sudut hatinya? Lucu memang. Setelah sering menyakiti, aku malah berharap untuk dicintai. Tentu sulit bagi Nadia. Namun kenangan di Bali walaupun hanya beberapa hari begitu membekas. Aku jatuh cinta padanya. Nadia. Kulihat kamar yang berantakan, pintu lemari terbuka. Kondisinya pun acak-acakan. Setengah berlari aku menuju ke arah kamar mandi. Kosong. Nadia tidak ada. Aku panik. Kembali ke kamar untuk mengambil ponsel. Aku ingin menghubungi Nadia. Dari mana, Di? Tanya Tiara. Kamar Nadia. Dia pergi. Kemana? Entah. Wah, sepertinya dia sudah sadar diri kalau dia itu memang gak layak untuk dampingin kamu, sayang. Bisa diam sebentar? Aku sedang mencoba menghubunginya. Ujarku kesal. Loh, untuk apa dihubungi? Biar saja dia pergi. Kan jadi lebih mudah untuk berpisah dengannya, sayang. Dan aku akan memudahkan kita untuk menjelaskan ke orang tuamu. Tiara memang sudah melewati batas. Sebenarnya karena sifatnya ini juga yang membuat mataku jika Tiara dan Nadia jauh berbeda. Lebih 2 tahun aku dekat dengan Tiara. Ternyata sifat aslinya baru diperlihatkan sekarang. Seharusnya Nadia lah yang berusaha untuk menyingkirkan dirinya. Namun tidak pernah wanita itu melakukannya. Aku sering memperhatikan dan membaca 2 wanita yang sedang berada di sampingku di saat yang berbeda. Bagaimanapun dia masih istriku, Tiara. Wajar jika aku mencari tahu keberadaannya. Bikin repot. Kutinggalkan wanita itu di kamar. Wajah pucat Nadia melintas di pikiran. Kemana dia pergi? Apa mungkin dia mendengar pembicaraanku dan Tiara tadi malam? Hah? Apa karena itu? Bak! Aku meninju dinding, melampiaskan perasaan bersalah yang tak terucapkan. Buku-buku jemariku lecet dan memerah, perih. Namun perih di dadaku lebih terasa. Bagaimana jika dia ke rumah Umi dan menceritakan semuanya? Oh, Nadia, maafkan aku. Aku kembali menghubungi Nadia. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Kemana dia? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Gegas aku mengambil kunci mobil perusahaan tempat Nadia bekerja. Dia pasti ada di sana. Tak kuhiraukan Tiara yang memanggil. Aku segera meninggalkan rumah. Mobil melaju kencang menyusuri jalan yang ramai padat. Nadia pasti sedang bekerja. Biasanya dia sudah berangkat sejak 1 jam lalu. Setibanya di perusahaan New Icon, aku mencari informasi pada seseorang resepsionis tentang Nadia. Di ruangan mana ia ditempatkan. Setelah mengantongi beberapa informasi, aku menaiki lift menuju lantai 23. Permisi, apakah Nadia ada di ruangan ini? Tanyaku begitu tiba di sebuah pintu ruangan bertuliskan divisi majalah. Beberapa karyawan yang sedang berkutat dengan pekerjaannya melihat ke arahku. Nadia belum datang, ujar seorang lelaki. Aku berjalan mendekat ke arah lelaki tersebut, sementara karyawan yang lain masih melihatku. Bisa saya minta tolong? Hubungi Nadia sebentar. Aku berkata pelan. Tak mau pembicaraan kami berdua menjadi konsumsi seisi ruangan. Kulihat lelaki itu melakukan sebuah panggilan. Ponsel miliknya ia pindahkan ke telinga. Tidak aktif. Sama saja. Sekilas aku melirik ke arah ruangan Azam. Ternyata begini ruangan tempat Nadia bekerja. Azam bisa dengan leluasa memandangi dari dalam sana. Emosiku kembali menyeruak ketika mengetahui yang mana meja kerja milik Nadia. Ternyata sebuah kursi menghadap lurus ke arah ruangan tempat Azam berada. Tanpa meleset sedikit pun, mantannya itu bisa dengan leluasa menatap Nadia. Begitupun sebaliknya.
Penuh emosi aku segera beranjak ke arah ruangan Azam. Lelaki itu tidak melihat kedatanganku. Ia sedang sibuk dengan lembaran kertas di atas meja kerjanya. Tanpa mengetuk pintu, aku menerobos masuk ke dalam. Azam kaget dan berdiri dari duduknya. "Mana Nadia?" Lelaki itu meraih remote kecil di atas meja dan mengarahkan ke depan. Tiba-tiba ruangan tersebut tertutupi oleh gorden berukuran lebar. Aku tidak bisa lagi melihat ke arah luar. "Maksudmu apa?" tanya lelaki itu pelan. Sebuah senyuman bertengger di bibirnya. "Nadia tidak ada di rumah, juga tidak masuk kerja. Di mana kamu sembunyikan dia?" tanyaku menggebu-gebu. "Loh, dia istrimu, tinggal bersamamu, kalian tidur bersama. Tapi kamu bisa kehilangan dia. Memangnya tadi malam kamu kemana? Sampai tidak sadar kalau Nadia hilang." "Kamu pasti menyembunyikannya, mencuci otaknya, merayunya macam-macam." Aku tak bisa lagi mengontrol diri. "Aneh, kamu jangan lempar batu sembunyi tangan. Kamu bukan suami yang baik untuk dia. Asal kamu tahu, Nadia tidak pantas menjadikanmu sebagai imamnya." Aku maju dan menarik kerah kemeja lelaki menyebalkan tersebut. Aku datang ke sini untuk menanyakan Nadia, bukan untuk mendengar segala bentuk ceramah yang ia lontarkan. "Kamu tidak berhak mengurusi rumah tanggaku. Bilang saja kamu cemburu karena tidak bisa mendapatkan Nadia dulu." Azam menyingkirkan tanganku dari cengkraman di kerah leher bajunya. Sambil membenarkan letak mejanya kembali, lelaki itu berujar, "Aku tidak pernah cemburu. Jika lelaki yang menikahi Nadia ternyata seperti ini, kamu jauh di bawah standar." Hadi, kasihan sekali. Tanpa Nadia memberitahu pun, aku sudah tahu bagaimana perjalanan rumah tangga kalian. Sebuah rumah tangga yang sakit karena dipimpin oleh lelaki sakit. Bek. Aku meninju rahang lelaki itu dengan keras. "Aku rasa itu cukup sebagai perkenalan atas mulutmu yang so tahu itu," seruku tegas. "Hah. Wah, nyalimu besar juga ternyata. Namun kenapa kamu tidak bisa berkutik di depan istri keduamu itu? Aku ingatkan padamu ya, cari Nadia sampai dapat. Setelah itu jadilah suami yang baik. Jika tidak, aku akan membawa Nadia pergi, karena hanya aku yang bisa membahagiakannya." Aku meninggalkan ruangan Azam dengan perasaan gusar. Bukannya mendapat info tentang Nadia, lelaki tak tahu diri itu malah mengata-ngataiku. Dia pikir dia siapa? Bisa merebut Nadia semudah itu? Tak terasa sudah seharian aku mencari Nadia. Sempat aku pulang ke rumah menunggu beberapa waktu. Barangkali dia datang tiba-tiba. Nihil. Menjelang asar tidak ada tanda-tanda jika wanita itu akan datang. Begitu ponselnya yang masih saja belum aktif saat dihubungi. Merasa waktu terbuang percuma, aku kembali melanjutkan mobil tanpa tujuan, berharap berjumpa Nadia di jalan dan mau untuk diajak pulang. Di rumah Tiara ikut mendiamiku. Wanita itu melarangku untuk mencari Nadia. "Nanti juga pulanglah. Untuk apa sibuk-sibuk dicari? Bisa besar kepala dia." Aku menghentikan mobil di pinggir jalan. Jika Nadia tidak sakit, aku tidak akan sesibuk ini mencarinya. Namun tatapan sendunya masih terbayang jelas di ingatan, bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Atau mungkin Nadia kesal karena Tiara urung pindah. Tiara memang menolak untuk pindah. Dia bersikeras tetap tinggal bersama-sama. Beribu alasan dia utarakan, sehingga aku luluh dan mengizinkan Tiara kembali tinggal di rumah. Salahku memang. Susah sekali aku berlaku tegas pada Tiara, entah kenapa. Pasti Nadia menganggapku ingkar janji dan itu memang benar. Sore ini aku akan berkeliling menyinggahi tempat-tempat yang sering disinggahi Nadia dulu. Barangkali dia ada di sana. Memang tipis harapan, tapi tidak salah jika berusaha. Hari berganti, 3 hari sudah Nadia pergi. Sama sekali tidak ada kabar berita. Wanita itu seperti ditelan bumi. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Aku akan menghubungi Umi. Barangkali Nadia pulang ke tempat ibunya, ucap kepada Tiara. Yakin? Nanti mereka curiga. Itu urusan belakangan. Yang penting aku mendapat kabar di mana keberadaan Nadia sekarang. Kepalaku sedikit pusing. Semenjak kepergian Nadia, aku tidak bisa tertidur nyenyak. Bukan hal lain yang terpikirkan selain wanita itu. Bohong jika aku mengatakan tak rindu. Memang benar kata pepatah yang dituliskan di dalam sebuah puisi lama. Kian lama kian kurasa kebenaran sebuah ungkapan lama. Betapa nilai seseorang sangat terasa
Justru ketika dia tiada, aku menyuka rambut menimbang apakah enak jika menelpon Umi. Salah-salah bicara, aku takut jika penyakit Umi muncul tiba-tiba. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.